Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapakku yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk nafas kehidupan dan kesehatan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terus tuntun dan pimpin kami ya Tuhan, agar kami bukan hanya mengerti, tapi dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Hasrat Hati Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yeremia pasal 11, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan bunyinya, dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini, yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi, dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Seperti halnya pada waktu ini. Lalu jawabku, begitulah hendaknya ya Tuhan. Apabila kita memperhatikan perlahan-lahan nafas dan hasrat hati Tuhan yang tercermin dari perkataannya kepada umatnya pada zaman Yeremia, maka kita dapat menemukan dua perkara. Yang pertama, betapa besar cintanya kepada umatnya, sampai-sampai secara sederhana dia berkata, bantu aku agar aku dapat menumpahkan cintaku kepadamu. Yang kedua, betapa Tuhan adalah Allah yang sungguh menghormati sebuah ikat janji dan berusaha sungguh-sungguh untuk menggenapi janjinya. Perhatikan sekali lagi hal ini perlahan-lahan. Yeremia pasal 11 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Seperti halnya pada waktu ini. Lalu jawabku, begitulah hendaknya ya Tuhan. Itulah yang dikatakan Tuhan kepada umatnya pada zaman Yeremia. Dapatkah saudara mendeteksi hasrat dan kerinduan hati Tuhan yang sampai memohon-mohon agar umatnya mendengarkan dan melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan kepada leluhur mereka? Hanya untuk tujuan agar semua bangsa itu akan menjadi umat Tuhan dan Tuhan akan menjadi Allah mereka, dan sehingga Tuhan dapat menepati sumpah yang telah Dia ikrarkan kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Inilah kedua hasrat dan kerinduan Tuhan. Betapa karena Dia mencintai umatnya dan karena Dia hendak memegang sumpah, itulah sebabnya Dia sampai rela memohon-mohon agar kita mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Di dalam kitab Ulangan, dijelaskan kembali dua alasan yang sama. Ulangan pasal 7, ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya
kepada nenek moyangmu. Because I honor the covenant I made with your forefathers. Pagi ini, rendahkanlah diri kita dan biarkanlah Tuhan melimpahkan kasih-Nya bagi kita, agar Dia dapat menggenapi sumpah setia-Nya. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebenaran firman yang kembali menguatkan, menegur, dan mengajar setiap kami, agar kami terus hidup di dalam Engkau ya Tuhan, agar janji dan setia Tuhan terus ada di dalam kehidupan setiap kami. Amin. Jesus loves you and so do I.